Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian di rumah baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi dalam materi pendidikan agama Islam. Untuk hari ini kita akan bahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Namun sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Yang di rumah kalian mengikuti bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai. Kita masuk ke pembahasan yaitu tentang hormat dan patuh kepada guru dan orang tua. Hormat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyatakan atau menandai rasa menghargai, takzim, sembah, hikmah. Adapun patuh berarti suka, menurut, taat, dan berdisiplin. Kedua sikap tersebut merupakan salah satu sikap yang patut ditunjukkan oleh seorang anak terhadap orang tuanya dan seorang murid terhadap gurunya. Hal tersebut dilakukan sebagai suatu tanda bakti seorang anak terhadap orang tuanya maupun seorang murid kepada gurunya. Hal ini dikarenakan kedua orang tersebut, yaitu orang tua dan guru, memiliki kedudukan yang tinggi. Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik seorang anak agar menjadi insan yang sempurna. Orang tua adalah orang yang menjadi sebab adanya manusia di muka bumi ini. Walaupun ada manusia yang lahir tanpa keduanya atau salah satunya, itu hanya sebagian kecil saja. Hal itu merupakan mukjizat dan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Orang tua yang melahirkan dan anak yang dilahirkan memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ibu secara kodrati akan menyayangi dan mencintai anaknya, sebagaimana ia menyayangi dan mencintai dirinya sendiri. Kasih sayang ibu dimulai sejak anak dalam kandungan sampai lahir, bahkan sampai usia tua. Itulah kasih sayang ibu yang tidak pernah putus di makan usia. Demikian pula ayah yang telah bekerja keras mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Berperilaku hormat dan taat kepada orang tua merupakan hal utama yang diperintahkan dalam Islam. Betapa tidak ya, orang tua memiliki peran dan jasa yang sangat besar dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Hal tersebut tentu saja bukan dilalui dengan jalan yang mulus ya, tanpa adanya rintangan dan hambatan. Bahkan tidak jarang banyak hal yang harus dikorbankan untuk sekedar mempertahankan hidup anaknya. Maka sudah sepantasnya ya sebagai seorang anak kita harus berperilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita.
Guru adalah orang yang paling berjasa dalam memberikan dan mengembangkan ilmu dan kemampuan berpikir. Guru sebagai orang yang mengajarkan ilmu, ya, juga membimbing dan mendidik murid-muridnya sehingga murid tumbuh tidak hanya menjadi pintar dan berwawasan luas, tetapi juga mampu mengembangkan sikap kedewasaan, menghargai orang lain, dan mampu menjadi pribadi dan pemimpin yang berakhlak dan tanggung jawab. Oleh karena itu, selain kepada orang tua, kita pun diperintahkan untuk berperilaku hormat dan taat kepada guru. Sudah sepantasnya ya hal tersebut kita lakukan, ya, mengingat besarnya peran dan jasa seorang guru. Jadi guru adalah orang kedua setelah ayah dan ibu, ya. Peran guru pun sama dengan orang tua. Mereka memberikan pengajaran kepada murid-muridnya dengan penuh kasih sayang, ya. Seorang guru akan menganggap murid-muridnya seperti anak-anaknya sendiri. Nah, jadi seorang guru itu sangat tulus dalam mendidik murid-muridnya, ya. Orang menjadi sukses itu karena jasa seorang guru. Orang bisa masuk surga gitu karena jasa seorang guru. Jadi guru itu sangat berperan penting untuk kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Maka sewajarnya kita sebagai murid harus taat dan patuh kepada guru agar ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Jadi walaupun ilmunya tinggi atau besar, tapi kalau tidak hormat dan patuh kepada guru, sia-sia, ilmunya tidak akan bermanfaat. Yang berikutnya adalah dalil nakli tentang hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran surat Al-Isra ayat 23. Ya, jadi mengucapkan ya atau membantah kepada orang tua tidak diperbolehkan oleh agama. Apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan yang lebih kasar daripada itu. Berkata saja tidak diperbolehkan, apalagi sampai berkata kasar atau melawan atau membuat mereka sampai menangis. Itu sama sekali tidak dibenarkan oleh agama. Jadi orang yang durhaka kepada orang tua, ya yakin bahwa dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dialah ibu yang mengandung, ya, dengan susah payah, ya, kemudian dilanjutkan dengan menyusui selama 2 tahun. Selanjutnya mengurus dan mendidiknya sampai usia dewasa. Jadi betapa besar perjuangan seorang ibu. Ya, dalam surat Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir." Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada akulah kembalimu. Quran surat Luqman ayat 14. Ya, jadi hormat dan taat
Dan berbuat baik kepada orang tua merupakan salah satu perbuatan yang sangat mulia. Ya. Sahabat Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Rasulullah ya tentang amal yang paling dicintai Allah. Ya. Rasulullah pun menjawab, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana sabdanya, ya, an Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an qala sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah qala as-shalah ala waqtiha qultu thumma ayyun qala birrul walidain qultu thumma ayyun qala al-jihadu fi sabilillah. Artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, saya bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, ya, sholat tepat pada waktunya. Saya katakan, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Saya katakan, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi amalan yang paling utama yaitu yang pertama tadi adalah sholat kepada waktunya. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Ya, itu kemudian berjihad di jalan Allah. Dulu ada kisah, ada seorang sahabat Rasulullah, ya, dia ingin berjihad lalu minta izin kepada Rasulullah agar diizinkan. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat itu, apakah kamu punya orang tua? Masih, ya Rasulullah, rawatlah orang tuamu. Ya, jadi tidak diperbolehkan untuk berjihad, ya, karena orang tua sangat membutuhkan. Ya. Jadi yang lebih utama adalah merawat orang tua. Jadi pahalanya lebih besar daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, an Abdillah bin Amr bin Asim radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al kabairu al isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminu khamus. Artinya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, dari Nabi SAW baru bersabda, dosa-dosa besar itu adalah menyekutukan Allah, terus durhaka kepada kedua orang tua, menghilangkan nyawa manusia, dan sumpah dusta. Jadi durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa besar, maka harus dihindari. Jangan sampai kita durhaka, apalagi belum sempat kita meminta maaf, orang tua keburu meninggal, nauzubillah min dzalik, ya, maka sudah dipastikan mereka tidak akan pernah merasakan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Untuk selanjutnya adalah berperilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah perilaku kita jika kita ingin menghormati dan memuliakan orang tua dan guru. Yang pertama adalah tidak mengucapkan perkataan kasar seperti ya, dan sejenisnya kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah tidak boleh membentak atau memarahi orang tua, ya. Membentak atau memarahi tidak diperbolehkan. Terus yang ketiga adalah mengucapkan kata-kata yang mengangkat kemuliaan orang tua, ya. Contohnya seperti ini. Alhamdulillah saya lulus ujian, ini semua adalah berkat doa orang ibu, ya. Itu. Jadi apapun yang kalian dapatkan, ya, apapun yang kalian raih, ucapkan ini semua adalah berkat doa ibu, gitu. Supaya apa? Mereka merasa dihargai, gitu. Yang keempat adalah merendahkan diri di hadapan orang tua, ya. Jadi tidak boleh mentang-mentang orang tua hanya lulus SD, sementara kalian lulus S1 ya, mereka direndahkan, tidak boleh. Jadi walaupun kalian bergelar tinggi, tapi di hadapan orang tua kalian harus tetap merendah. Yang kelima adalah bersikap hormat dan sopan dalam segala hal, ya.
Yang keenam adalah merawat dan memelihara serta menyenangkan hati orang tua. Ya. Sebisa mungkin kita harus bisa menyenangkan hati orang tua. Ya. Jangan sampai sekali-kali kalian membuat hati orang tua sedih. Yang ketujuh adalah bersikap rendah hati dan berbicara lemah lembut. Ya. Kalau orang tua berbicara tinggi, kalian harus di bawahnya. Ya. Tidak boleh suara kita melebihi suara orang tua. Ya. Anak-anak sekarang banyak ya yang terjadi, orang tua baru berkata hanya menyuruh saja langsung membentaknya. Nauzubillah, jangan sampai ya kita seperti itu, karena kalau kita menyakiti orang tua maka kita hidupnya tidak akan pernah bahagia. Adapun akibat jika tidak hormat dan taat kepada orang tua, ya, yang pertama adalah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas bahwa kalau kalian durhaka kepada kalau kalian durhaka kepada orang tua, Allah akan murka dengan kalian, karena ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, ya. Yang kedua adalah celaka di dunia dan akhirat. Udah pasti ya, tadi sudah saya katakan bahwa orang yang durhaka kepada orang tua maka hidupnya tidak pernah bahagia. Yang ketiga adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah dikeluarkan dari keagungan Allah, ya. Itu. Yang kelima, amal kebajikannya tidak diterima oleh Allah, ya. Jadi walaupun kalian sedekah ya sebanyak-banyaknya, tapi sama orang tua durhaka, maka amalnya tidak akan pernah diterima oleh Allah. Yang keenam adalah sholatnya tidak diterima, ya. Jadi sholatnya siang malam, ya, mama di tengah malam bangun sholat tahajud, terus sholat sunnah dikerjakan, tapi sama orang tua melawan atau durhaka, maka sudah dipastikan amalnya tidak diterima. Ini sesuai dengan kisah sahabat Rasulullah yang bernama Alqamah, yang dulu Alqamah ini adalah orang yang paling rajin sholat berjamaah, ya. Beliau selalu di belakang Rasulullah, ya. Tapi sama orang tua ketika dipanggil dia tidak mau, tidak buru-buru memenuhi panggilan orang tua. Akhirnya orang tua merasa sakit hati karena merasa tidak dihargai, ya. Singkat cerita, ketika Alqamah menjelang wafatnya, ya, maka disiksa oleh Allah, ya. Akhirnya Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk menemui orang tua Alqamah. Apa yang dikatakan orang tua Alqamah? Saya tidak akan mau memaafkan Alqamah karena Alqamah sudah menyakiti hati ibunya. Akhirnya sahabat itu kembali lagi kepada Rasulullah dan mengatakan bahwa ibunya tidak mau memaafkan. Nah, akhirnya diutuslah sahabat itu untuk menyampaikan kepada ibunya Alqamah bahwa Alqamah akan segera dibakar supaya cepat meninggal. Mendengar kata-kata itu, ya, hati seorang ibu pasti akan luluh. Ya, akhirnya ibu Alqamah memaafkan, dan setelah ibunya memaafkan, akhirnya diberikan kemudahan dalam sakaratul maut. Itulah, ya, betapa pentingnya kita hormat dan patuh kepada orang tua, ya. Itu. Yang ketujuh adalah tidak melihat Rasulullah SAW pada hari kiamat. Ya, jadi kalau orang yang durhaka kepada orang tua, nanti di hari kiamat tidak akan mendapat syafaat, bertemu saja tidak akan, ya. Jadi tidak pernah melihat atau bertemu dengan Rasulullah di hari kiamat. Yang kedelapan adalah masuk ke dalam 2 pintu neraka yang pedih, ya. Gitu. Yang kesembilan adalah tidak akan mencium wangi surga. Mencium bau surga aja tidak bisa, apalagi masuk ke dalam surga. Yang ke-10 adalah menderita saat sakaratul maut, yang seperti tadi yang saya ceritakan tentang Alqamah, ya, itu. Terus selanjutnya adalah contoh perilaku hormat dan taat kepada guru, ya. Yang pertama adalah apabila kalian hormat kepada guru, contohnya apa? Yang pertama adalah mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru. Jadi kalau ketemu dengan guru, ya, dimanapun, ya, walaupun sudah pulang, mama ketemu guru di jalan, yang pertama kalian lakukan adalah mengucapkan salam. Yang kedua adalah memperhatikan dan tidak bicara saat guru sedang menerangkan pelajaran.
Jadi mama guru sedang menerangkan di kelas ya, kalian tidak boleh berbicara sendiri, harus didengarkan. Yang ketiga adalah taat dan patuh terhadap perintah guru ya. Dengan catatan perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi semua yang guru katakan harus kalian taati supaya apa? Ilmu kalian bermanfaat. Jadi walaupun ilmu kalian sedikit ya, tapi kalau manfaat insya Allah akan berguna baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat adalah menunjukkan sikap rendah hati kepada guru ya. Jadi jangan mentang-mentang kalian merasa pintar ya daripada guru kalian sombong di hadapan guru, tetap harus bersikap rendah hati. Yang kelima adalah tidak berjalan di depan guru kecuali dengan izinnya ya. Jangan sekali-kali kalian berjalan di hadapan guru. Yang keenam adalah berperilaku dengan perkataan sopan saat bertemu dan berbicara dengan guru. Kata-katanya kalian tidak boleh lebih kencang daripada guru kalian. Yang berikutnya adalah hikmah, hormat dan taat kepada orang tua dan guru ya. Jika kalian sudah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, maka kalian akan mendapatkan yang pertama adalah mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua adalah tumbuh menjadi anak yang soleh karena selalu menghormati dan menaati orang tua dan guru. Yang ketiga adalah menjadi pribadi yang sopan, santun dan selalu merendah dalam beberapa hal ya. Tetapi tetap percaya diri dalam berbagai kesempatan. Yang keempat adalah disenangi orang lain ya, terutama oleh orang tua dan guru-gurunya. Yang sudah pasti ya, kalau kalian taat dan patuh kepada orang tua dan guru, pasti kalian akan disenangi. Yang kelima adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kebahagiaan ya, serta kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Itulah betapa pentingnya kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ya itu. Baik anak-anakku sekalian, pembelajaran telah selesai. Jangan lupa kalian berikan absen ya, isi daftar hadir di kolom komentar dan juga berikan kesimpulan materi pada hari ini di kolom komentar dengan cara ketik nama terus kelas dan kesimpulannya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.